Halo guys, nampaknya Pak Mulyono sudah mulai menyesali apa yang menjadi perbuatannya terhadap rakyat. Terlihat raut wajahnya begitu sedih pada saat menghadiri acara-acara dan dicuekin oleh orang-orang terdekatnya, seperti Pak Prabowo misalnya. Seolah-olah Pak Jokowi ini betul-betul akan ditinggalkan. Nah, kemudian hal ini direspon oleh para netizen, salah satunya adalah Miss Julid. Bukannya kasihan melihat kondisi Pak Jokowi, malah ditertawain oleh Miss Julid. Nah, bukan hanya itu, kali ini juga Mimin akan menyajikan sebuah pidato dari Bandros Lembuton secara tegas mengatakan bahwa Pak Jokowi harus diadili. Jangan sampai Pak Jokowi lepas, karena perbuatannya sudah terlalu parah terhadap rakyat. Nah, untuk itu langsung saja kita simak terlebih dahulu seperti apa videonya. Kasihan, ditinggal sendiri nih. Pak Prabowo sama Mbak Puan lagi asik ngobrol tuh di belakang. Anjir. Jadi presiden di 2014 Nah. bukan karena siapa-siapa, Nah, karena memang sudah kan? kehendak Allah. Ada yang sedih nih, ada yang galau nih, ada yang sakit hati nih, ada yang menyesal nih. Seorang Jokowi menyesal 7 turunan. Kenapa bilang menyesal? Dia sudah mendukung seorang Prabowo. Prabowo kan sudah pernah ngomong, kalau mau mengalahkan musuhmu, masuklah ke dalam rumah musuhmu, bakar dari dalam. Berhasil kan? Nih, kenapa aku bilang berhasil? Seorang Prabowo ini berusaha ingin menemuin Ibu Mega. Akhirnya Ibu Mega mau menemuin seorang Prabowo. Waktunya kapan? Sebentar lagi. Dan seorang Ibu Mega ini mau menerima seorang Prabowo untuk bertemu. Mempunyai syarat. Syaratnya apa? Mengembalikan konstitusi seperti semula. Wow. KPK siap-siap akan menjadi independen. Kacung-kacung Jokowi di KPK siap-siap akan didempak. Ketua MK, kacung-kacungnya Jokowi siap didempak. Orang-orangnya Jokowi siap-siap akan didempak menjadi gembel. Siap-siaplah keluarga Jokowi CS. Kena kasus korupsi. Karena apa? Kalau KPK independen, dia akan bergerak sesuai prosedurnya, bukan pesanan Jokowi, bukan perintah Jokowi. Itulah hebatnya Ibu Mega. Mau menemuin seseorang, syaratnya cuma mengembalikan konstitusi. Negara ini harus berdasarkan demokrasi, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu. Bukan negara kerajaan yang sesuka hatinya. Makanya kalau orang model Jokowi itu yang tidak tahu diri, siap-siap lu akan menjadi gembel politik. Nama baikmu akan hancur, ya kan? Kebusukanmu akan mulai itulah Petruk yang haus kekuasaan. Salam waras. Namanya saja pemimpin boneka penguasa atau penguasa boneka, maka bisanya adalah hanya mencari-cari konsensus tanpa adanya upaya membangun konsensus untuk kepentingan rakyat, ya.
Jadi wajar jika pada saat pejabat ramai-ramai orang berdatangan. Ya, begitu mau lengser, ramai-ramai orang meninggalkannya. Itu. Hari ini Nah, Mulyono selama kurun waktu 10 tahun menduduki kursi singgasana, membawa Republik ini diambang kehancuran, diambang kebangkrutan, dan ini tidak bisa kita biarkan dalam sisa waktu yang hanya tinggal 19 hari. Kau, pembencingan. Siapa yang paling biadab di Republik ini? Siapa yang paling mengkhianat di Republik ini? Sekali lagi, siapa yang paling bajingan di Republik ini? Maka kau harus bertanggung jawab atas kerusakan sistem tata kelola berbangsa dan bernegara di Republik ini. Waktumu tinggal sedikit. Hari ini orang Indonesia yang paling tidak bisa tidur, yang paling tidak bisa makan enak adalah Mulyono. Begini sekarang dia. Dan satu hal yang perlu saya sampaikan, waspadai. Mungkin dalam kurun waktu dekat, tidak sampai tanggal 20, dia bisa menghilang. Maka semua harus pasang mata dan pasang telinga. Jangan biarkan dia lepas. Hancur bangsa ini. Dia tidak bisa membalas kerugian negara dengan hanya meminta maaf. Dia tidak bisa membalas kerugian negara dengan melaksanakan doa atau salat tobat. Tidak bisa. Penjara pun tidak bisa mengurangi tebusan dosa-dosanya. Oleh karenanya seluruh anak bangsa waspada. Sebelum tanggal 20 ada kemungkinan dia melarikan diri. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Tetap semangat bahwa kita pasti akan bisa menyelamatkan bangsa yang besar ini demi anak cucu kita. Dan hadir di sini semua adalah mereka-mereka yang sangat mencintai Republik ini. Setuju? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kau siap-siap. ngeri nih apa yang menjadi penyampaian dari Bantus Lan Buton. Secara tegas Pak Mulyono harus diadili karena perbuatannya sudah melewati batas dan membuat negara ini rugi dan menyengsarakan rakyat. Dan saya kira memang betul bahwa Pak Mulyono ini adalah malapetaka bagi negeri ini. Dia hanya berfokus pada kepentingan pribadinya, bagaimana agar bisa mengokohkan kekuasaan itu terhadap dirinya dan keluarga-keluarganya seperti anak dan menantunya, dan bahkan rela mengacak-acak konstitusi demi memuluskan jalan anaknya, dan tidak peduli bahwa kerusakan-kerusakan yang dia lakukan itu akan berdampak buruk bagi negara ke depannya. Kasihan Pak Mulyono ini. Saya kira setelah lengsernya dari kedudukannya sebagai presiden di tanggal 20 nanti, besar kemungkinan Pak Mulyono akan diringkus dan menjalani hasil dari perbuatan busuknya selama menjabat sebagai presiden. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton. Semoga apa yang saya up bisa bermanfaat. Dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.